Shalom keluarga damai, kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera 26 Juli 2022. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk anugerah hari demi hari yang Tuhan berikan. Tuhan menyertai dan menolong kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa mengerti dan melakukannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam Roma 9 ayat yang ke-30 hingga pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah keselamatan bangsa lain dan kesesatan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah merasakan tersesat ketika Bapak Ibu Saudara sedang berjalan. Mungkin ketika kita sudah bertanya kepada orang sekitar atau bahkan kita menggunakan Google Maps. Kita mungkin masih bisa saja salah jalan. Kira-kira itu jalan yang benar, tapi ternyata kita tersesat. Tentu kita perlu panduan arah yang benar dan tepat untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Dan Bapak Ibu Saudara, perikop hari ini adalah tentang kesesatan yang terjadi di dalam bangsa Israel yang mengira bahwa mereka selamat, namun ternyata mereka tersesat. Dalam bagian ini kita dapat melihat bagaimana pentingnya peran anugerah iman bagi keselamatan kita. Sebab bagaimana mungkin bangsa-bangsa lain yang bukan umat pilihan Allah, tanpa sunat, tanpa Taurat, serta tidak mengejar kebenaran, tetapi malah diselamatkan. Sedangkan orang Israel yang mengejar kebenaran justru tidak memperoleh kebenaran itu. Bagi Paulus, jawabannya terletak pada iman. Bangsa-bangsa lain diselamatkan dan dibenarkan oleh Allah karena mereka mau beriman kepada Kristus. Sedangkan Israel terus giat mengejar kebenaran berdasarkan kriteria mereka sendiri. Mereka kira dengan beribadah, rajin, tekun menjalankan hukum Taurat, serta hidup saleh, mereka akan mendapatkan keselamatan dan pembenaran dari Allah. Mereka keliru, mereka tersesat, karena keselamatan bukan berdasarkan usaha dan perbuatan baik manusia, melainkan karena anugerah Allah dan oleh iman kepada Kristus. Konsep keselamatan melalui iman dan berdasarkan anugerah ini bagi orang Yahudi merupakan suatu konsep yang sulit untuk dimengerti, sehingga mereka pun menolak Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yesaya menggambarkan sosok Yesus sebagai batu sentuhan dan batu sandungan, karena keyakinan orang Yahudi telah tersandung oleh ajaran Yesus itu sendiri. Memang mereka tahu bahwa Allah Esa adanya, dan Ia telah menyatakan sifat-sifatnya dalam hukum Taurat. Namun hakikat Taurat tidak mereka akui, karena tidak mereka pahami. Taurat adalah pernyataan kemurahan Allah yang mewujud penuh dalam diri dan karya Yesus Kristus yang menyelamatkan orang yang berdosa. Namun justru orang Israel memahami Taurat sebagai tuntutan Allah. Kebenaran adalah target yang harus dicapai, bukan anugerah yang harus disambut. Akibatnya mereka tidak bersedia merendahkan diri, merendahkan hati, menerima pembenaran dan anugerah dalam Kristus. Mereka justru binasa dalam kebenaran mereka yang mereka anggap sendiri, dan mereka berjuang dengan perbuatan mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah tujuan dan kegenapan Taurat.
Sebab Taurat bicara tentang Tuhan Yesus, dan hanya Tuhan Yesus yang dapat menggenapkan Taurat seutuhnya. Kristus melakukan itu semua. Kristus menjadi perantara antara Allah dan manusia. Ia adalah Allah yang menjadi manusia sehingga manusia tidak perlu mencari Allah dengan usahanya sendiri. Tuhan Yesus menanggung derita dari hukuman dosa agar manusia terbebas dari murka Allah. Jalan keselamatan telah terwujud hanya di dalam Yesus Kristus. Allah hanya menuntut respon yang sederhana dari manusia, yaitu hati yang percaya dan yang melahirkan pengakuan bahwa Yesuslah Juru Selamat dan Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia yang berdosa. Menyeru Yesus Tuhan sama dengan menyeru bahwa Ia sesungguhnya ialah Allah sendiri yang telah mengambil alih ketidakmungkinan manusia dengan menggenapi semua tuntutan Taurat. Bapak, Ibu, Saudara, setiap orang harus mengambil sikap dan keputusan ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus. Apakah mau percaya atau menolak Tuhan? Walaupun Israel tersandung, Paulus tetap berdoa kepada Allah untuk keselamatan mereka dan berusaha menjangkau mereka kemanapun dia pergi memberitakan Injil. Paulus begitu ingin agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan dibenarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara, begitu pula dengan setiap kita. Keselamatan tidak dapat kita peroleh melalui segala usaha dan perbuatan baik kita, melainkan melalui iman berdasarkan anugerah Allah. Oleh sebab itu, marilah kita menyambut anugerah itu dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan marilah kita juga seperti Paulus, turut berdoa bagi orang lain yang belum percaya, agar mereka mau membuka hati, bertobat, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kalau setiap kami adalah anak-anak yang Tuhan pilih, bukan berdasarkan garis keturunan kami, tetapi Tuhan memilih kami karena anugerah Tuhan yang begitu besar buat kami, karena Tuhan mengasihi kami dan bahkan Engkau mau menyelamatkan setiap kami, orang-orang yang berdosa. Siapalah kami ini ya Tuhan, kami menerima anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan hati yang terbuka, dengan tangan yang terbuka kami mau menyambut anugerah itu. Dan kami mau sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami sungguh-sungguh mau mempercayakan hidup kami kepada Tuhan Yesus, Allah yang sudah menyelamatkan kami. Dan kami mau berdoa ya Tuhan bagi orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan, keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan. Kami berdoa agar anugerah Tuhan pun juga Tuhan nyatakan di dalam kehidupan keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan dan orang-orang di sekitar kami. Pakai kami ya Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan sehingga anugerah Tuhan itu dapat dirasakan orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati.